Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Kepada pimpinan kami, Rektor, lebih khusus LP3, terima kasih atas beriat kesempatan ini. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil dari pengabdian dengan judul Pengembangan Desa Mitra yang melalui pembuatan regulasi kode etik penyelesaian sengketa tanah di Desa Wates, Magelang. Kami dari Sunarno dan Zulianto Ahmad, semuanya dosen Fakultas Hukum UMY. Khairun nasi ahsanuhum khalqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah mereka yang terbaik akhlaknya serta paling berguna kepada manusia yang lain. Al-Hadis ini memberi inspirasi bagi kami untuk mengabdi kepada bangsa, negeri, lebih khusus lagi kepada masyarakat yang menjadi target dari pengabdian ini. Baiklah, outline yang akan kami presentasikan latar belakang, metode, alat, pelaksanaan, kesimpulan, dan ucapan terima kasih. Baiklah, masuk pada latar belakang evolusi peradaban Desa Wates. Jadi ini saya menggambarkan dari 2013 sampai 2019. Dari masyarakat Wates itu dulu bersifat agraris, kemudian agraris non-murni, agraris industri, kemudian masuk industri prioritas, kemudian sekarang masuk pada hegemoni industri, di mana ditandai dengan kepentingan tanah yang begitu sangat padat, sehingga benturan kepentingan dari berbagai pengguna tanah itu sangat tinggi. Oleh karena itu konflik tanah menjadi sangat banyak dan menjadi sangat penting kita untuk menyediakan resolusi konflik tanah di masyarakat tersebut dan bagaimana diorganisir lebih baik. Jadi kondisi umumnya proses kesadaran menyelesaikan tanah di Desa Wates itu dari dulu yang belum ada, kemudian masuk pada pola tradisional, setelah itu kemudian teamwork, nah setelah itu kemudian masuk pada pola yang terorganisir dengan membuat kelembagaan. Yang ini adalah hasil implikasi dari pengabdian yang lalu. Jadi permasalahan yang kami angkat adalah yang pertama bagaimana meningkatkan wawasan hukum pertanahan, khususnya berkait dengan penyelesaian sengketa. Ya, khususnya lagi adalah bagaimana pola yang profesional. Kemudian permasalahan yang kedua adalah model penyelesaian sengketa yang dilakukan secara lebih efisien dan efektif itu seperti apa. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana penyelesaian tanah itu didukung dengan manajemen kelembagaan yang profesional. Maka di sini pentingnya kode etik kelembagaan. Metode yang kami pakai adalah penyuluhan, kemudian pelatihan, kemudian simulasi, kemudian pembukaan Pokja, pembentukan Pokja, kemudian yang terakhir pembentukan kode etik ya kelembagaan. Baiklah, alat yang kita pakai, sarana dan ruang, SDM, kemudian ruang pertemuan, kemudian ada pemanfaatan forum, ada kelembagaan organisasi, kemudian ada pembuatan Pokja, setelah itu kemudian alatnya lagi adalah draft regulasi kode etik. Baiklah, pelaksanaan kita awali dari perencanaan dan persiapan.
Kita setelah itu persiapkan dengan tim, ya, kemudian sasaran dari perencanaan itu apa saja. Kemudian setelah itu kita membuat undangan segenap masyarakat, yang ini berkait dengan regulasi, maka representasi yang sangat penting. Kemudian setelah itu kita masuk kepada sosialisasi, ya, kemudian masuk pada pelatihan, kemudian brainstorming, ya, setelah itu kemudian kita membentuk, ya, kode etik, merumuskan kode etik. Jadi pokja-pokja yang sudah dibentuk itu menjadi model kita yang sangat baik agar mereka mampu melaksanakan kode etik ke depannya nanti. Baiklah, sosialisasi dan workshop, distribusi dokumen regulasi, membaca dan mencermati, elaborasi poin-poin penting dalam regulasi, kemudian kesimpulan. Ya, ini simulasi seakan-akan bagaimana kode etik ini dijalankan. Ya, maka dimulai dari berbagi peran secara merata, mempelajari, memahami kasus peran, pelaksanaan simulasi, kesan, dan kesimpulan bersama. Kemudian membentuk pokja, mengidentifikasi kebutuhan, membentuk kelompok kerja, merumuskan kode etik, ya, tata kerja dan regulasi, peresmian, dan launching pokja. Kesimpulannya, yang pertama meningkatkan skill penanganan sengketa, ya, dengan variasi sengketa, ya, telah menguatkan kapasitas tokoh masyarakat. Kemudian menguatkan pemahaman perangkat desa dan tokoh masyarakat di dalam penyelesaian sengketa tanah. Kemudian memperbagus kelembagaan, ya, kelompok kerja, termasuk juga melengkapi dengan regulasi yang terpenting, yakni regulasi kode etik. Kemudian rekomendasi, jadi ini pentingnya hukum material maupun hukum proseduril, ya, atau formil, regulasi-regulasi di sini, ya, yang perlu menjadi spotting instrumen untuk kelembagaan ini. Kemudian infrastruktur yang memadai untuk perkantoran, ini yang belum ada, mungkin baru 2 kursi atau 3 kursi meja gitu ya. Tapi kalau perlu buat sekretariat sendiri. Kemudian pelatihan berbagai skill perlu ditingkatkan. Kemudian penyadaran pada kelompok masyarakat. Kemudian untuk peran Pemdes, rekomendasinya adalah peran Pemdes dan Pemda harus lebih aktif. Kemudian peran UMY adalah penguatan desa mitra yang lebih sustainable, ya, sampai ada output yang bersifat inovatif. Baiklah, demikian kita tutup dengan kata kunci idza sadaqal azmu wa dhahal sabil. Jika ada kesungguhan, maka pasti Allah akan membentangkan jalan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.